Kita telah melihat bahwa dalam setiap kasus di mana Injil disampaikan, iman dibutuhkan untuk memberikan respons sederhana secara pribadi. Kata yang digunakan untuk menunjukkan respons ini mungkin berbeda-beda, tetapi esensi dari respons itu tetaplah sama. Dalam kasus-kasus yang telah kita bahas, kata-kata berikut ini digunakan untuk menggambarkan respons yang dibutuhkan. Memanggil, datang, minum, menerima. Seperti yang telah kita tunjukkan, masing-masing dari tindakan ini menunjukkan respons familiar sederhana yang dapat dipahami dan dilakukan oleh siapapun. Ada satu ciri lain yang sangat penting yang berlaku umum untuk semua tindakan-tindakan ini. Masing-masing adalah tindakan yang harus dilakukan orang itu bagi dirinya sendiri. Tidak seorang pun dapat melakukan tindakan-tindakan ini demi orang lain. Masing-masing orang harus memanggil bagi dirinya sendiri. Masing-masing orang harus datang bagi dirinya sendiri. Masing-masing orang harus minum bagi dirinya sendiri. Masing-masing orang harus menerima bagi dirinya sendiri. Demikianlah dengan respons kepada Injil. Masing-masing orang harus memberikan responsnya bagi dirinya sendiri. Tidak seorang pun dapat memberikan respons yang dituntut ini bagi orang lain. Masing-masing orang akan diselamatkan atau terhilang binasa selama-lamanya semata-mata oleh responsnya sendiri. Adalah tugas setiap orang Kristen yang bertanggung jawab, baik pendeta maupun jemaat awam, untuk benar-benar kenal secara menyeluruh dengan fakta-fakta sederhana dari Injil ini, dan juga berbagai-bagai cara di mana Perjanjian Baru menyajikan perlunya respons pribadi dari masing-masing jiwa terhadap Injil. Pekerjaan kerajaan Kristus akan sangat berkembang jika setiap pendeta, pengkhotbah secara terus-menerus memasukkan fakta-fakta ini ke dalam khotbah-khotbah yang ia khotbahkan. Di tempat di mana khotbah-khotbah dikhotbahkan secara teratur, tanpa penyajian fakta-fakta ini dengan jelas, diragukan apakah sesuatu yang bernilai kekal akan dihasilkan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah aku untuk sepenuhnya memahami fakta-fakta dasar yang jelas
dari Injil ini. Tuhan, aku berseru kepadamu. Aku datang kepadamu, Yesus. Aku dengan sadar membukakan pintu bagimu untuk masuk ke dalam hatiku. Terima kasih Tuhan, bahwa Injil telah dan sedang diberitakan kepadaku, dan bahwa melalui Roh-Mu, Engkau telah bekerja di dalam hatiku untuk berkata, "Ya," kepadamu, Tuhan Yesus. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya.
Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.